Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana melakukan transaksi angsuran, pelunasan, koreksi kesalahan pembiayaan, dan menampilkan register pembiayaan. Nah, untuk yang pembahasan kedua kali ini saya akan melakukan praktek, yaitu mengenai input transaksi biaya listrik di transaksi keuangan, proses keuangan, laporan kas, jurnal harian, koreksi kesalahan, dan mengganti background. Nah, maka dari itu kita akan masuk ke aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya. Nah, sebelumnya saya masuk sebagai admin. Nah, untuk di sini ada 7 user. Yang pertama sebagai admin, yang kedua sebagai kasir. Nah, untuk kasir di sini adalah petugas yang melayani penarikan, transfer, dan penyetoran uang dari pelanggan atau nasabah, kemudian melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung, menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran. Nah, terus kemudian apa aja sih yang boleh atau yang bisa dilakukan oleh kasir ini? Nah, di dalam program sistem akuntansi lembaga keuangan, kasir dalam prakteknya hanya bisa melakukan atau input data. Yang pertama, transaksi semua jenis tabungan, baik setoran, penarikan, ataupun penutupan rekening nasabah. Dan yang kedua, transaksi pencairan berupa pinjaman atau pembiayaan, angsuran, pelunasan, dan transaksi keuangan yang tidak ada kaitannya dengan simpanan dan pinjaman, misalnya biaya-biaya, pendapatan, dan pengeluaran lain-lain. Nah, untuk di sini saya akan melakukan transaksi input transaksi biaya listrik di transaksi keuangan. Nah, untuk itu kita akan mengklik buku kuning terlebih dahulu, kemudian kita klik transaksi keuangan. Nah, dalam transaksi keuangan ini saya akan melakukan pembayaran biaya listrik. Nah, untuk pertanggungan biaya listrik ini menggunakan kode 60B. Nah, untuk keterangannya kita tuliskan saja keterangannya, yaitu biaya listrik. Nah, kita akan membayar sebesar misalkan 100.000. Kemudian kita simpan. Nah, maka di sini untuk pembayaran listriknya sudah tersimpan, yaitu sebesar 100.000 dengan kode 60B. Jadi untuk pembayaran listrik ini kodenya yaitu 60B. Adapun untuk kode pembiayaan yang lain juga banyak. Di sini kita bisa pilih saja apa yang akan kita lakukan. Seperti itu mungkin. Kemudian exit. Nah, untuk yang selanjutnya, apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh kasir? Nah, yang tidak boleh dilakukan atau tidak bisa dilakukan kasir dalam tugasnya yaitu tidak boleh atau tidak memiliki wewenang untuk mengedit ataupun menghapus penginputan data yang salah, karena itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Tidak boleh atau tidak memiliki wewenang untuk menyetujui pengajuan pinjaman atau pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Tidak boleh atau tidak memiliki wewenang untuk membuat jurnal koreksi transaksi yang dilakukan dan hanya bisa dilakukan oleh admin atau manajer. Kemudian tidak boleh atau tidak memiliki wewenang untuk menginput data nasabah baru. Kemudian tidak boleh atau tidak memiliki wewenang untuk membuatkan user ID pegawai yang lain. Jadi yang bisa membuat hanya admin saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini mengenai proses keuangan, laporan keuangan.
Nah, untuk proses keuangan ini yaitu hanya bisa diklik atau dilakukan ketika transaksi telah dilakukan, transaksi keuangan setelah transaksi keuangan dilakukan, di-input dan ada sebagian transaksi yang tidak masuk ke laporan buku besar neraca. Nah, untuk laporan keuangan ini ada banyak jenisnya. Di sini ada neraca saldo non multi currency, neraca saldo multi currency, neraca non multi currency, neraca detail, neraca permanen nomor 14, rugi laba bulanan, rugi laba akumulasi, perubahan modal, laporan arus kas keuangan, rincian transaksi keuangan, jurnal harian, buku besar, dan laporan anggaran. Nah, di sini untuk laporan keuangan neraca saldo kita bisa melihat laporan keuangan atau neraca saldo non multi currency. Kita klik saja, lalu kita klik preview. Nah, di sini nanti akan terlihat apa saja yang transaksi yang sudah terjadi, dan ini rangkuman dari neraca saldonya. Ada kasbok kasir, bank muamalat, piutang ijaroh, pengambilan uang muka, simpanan mudoroba, ujuro ijaroh, pembiayaan ujuro ijaroh, biaya listrik. Nah, di sini juga nanti akan terlihat rangkuman secara detailnya, yaitu di neraca saldo. Jadi neraca saldo ini akan berisikan saldo semua akun, baik saldo kas, berangkas, kas kasir, saldo total tabungan, saldo total pembiayaan, pengeluaran pendapatan, SHU bulanan berjalan, SHU ditahan, biaya-biaya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk kemudian, jika kita ingin melihat jurnal harian, atau mohon maaf untuk yang terlebih dahulu, yaitu mengenai laporan arus kas keuangan. Nah, kita bisa ganti tanggalnya, kemudian kita lihat laporan kas keuangannya. Nah, ini laporan kas keuangan, laporan arus kas atau cash flow dari tanggal 1 sampai dengan 26 September. Jadi di sini ada saldo awal kasnya tertera, dan ada saldo akhir kasnya juga tertera. Jadi ini untuk laporan arus kas atau cash flow. Dan yang kemudian kita akan melihat laporan jurnal harian. Nah, untuk jurnal harian ini kita bisa klik. Nah, kita bisa ganti juga tanggalnya. Kita coba untuk dari tanggal 1 dan kita klik preview. Nah, di sini akan terlihat laporan jurnal hariannya. Untuk laporan jurnal harian ini bisa kita lihat di sini. Di sini ada beberapa nomor rekening yang telah melakukan transaksi lalu di-input ke jurnal harian. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat menu dari buku besar. Nah, buku besar ini untuk yang pertama kita klik neraca dulu dengan nomor rekening, misalkan neraca, yaitu kemudian kas box kasir untuk bulan September. Kita lihat. Nah, ini untuk laporan buku besarnya. Di sini akan tertera rekening yang telah melakukan transaksi. Jadi debitnya ada 7.200.000 dan saldonya ada 28.200.000. Itu untuk laporan buku besar. Nanti akan terangkum di sini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita bisa melihat untuk laporan laba rugi juga, kita bisa akses. Misalkan untuk pendapatan operasional bulan September,
kemudian kita klik preview. Dan nanti akan terlihat untuk laporan laba ruginya, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita akan mengganti background. Untuk mengganti background, kita klik admin, kemudian kita klik utility, dan klik wallpaper. Nah, di sini kita bisa mengganti background yang kita inginkan. Nah, lalu kita klik terlebih dahulu, pilih wallpaper desktop. Setelah itu nanti akan muncul foto yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan foto ini, misalkan. Kita klik OK. Setelah itu kita klik simpan, maka otomatis background-nya akan berubah atau akan berganti. Simpan, kita klik keluar. Nah, seperti itu. Jadi background-nya akan berganti. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Mohon maaf sekali jika masih banyak kesalahan atau kendala dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.